Halo agan-agan semua, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan sharing, kita akan belajar bareng mengenai pemahaman proses pembelajaran. Ya, jadi pengertian pembelajaran dan pengajaran itu seperti apa ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama, ngupas bareng sama-sama. Tapi sebelumnya bagi yang kurang jelas atau yang ingin memerlukan materi ini, silakan bisa kunjungi di alamat blog saya ini ya, ini ya, cararifin.blogspot.com. Dalam dunia penjas ya, berbagai macam artikel seputar pendidikan, terus seputar jasmani, olahraga ya, ada. Silakan, barangkali ada yang membutuhkan dan bisa bermanfaat. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan jika merasa konten ini bermanfaat, silakan share dan isi kolom komentar untuk kemajuan channel ini ya. Nggak usah lama-lama lagi ya, ayo kita bersama-sama membahas mengenai pemahaman dan proses pembelajaran. Yang pertama ya, agan-agan semua nih, pengertian pembelajaran dan pengajaran ya. Jadi ada pembelajaran dan ada juga pengajaran. Jika kita amati berbagai praktek pembelajaran yang dilakukan oleh para guru, akan dapat dijumpai beraneka ragam. Keanekaragaman itu terjadi baik pada tingkah laku guru, siswa maupun situasi kelas ya, pasti karena setiap guru mempunyai karakteristik berbeda, cara penyampaian materi yang berbeda ya. Itu pasti akan mempengaruhi keanekaragaman. Siswa pun akan sama ya, jadi nggak semua siswa sama, ada yang kemampuannya baik, ada yang kurang baik dan sebagainya. Situasi kelas ya, kadang-kadang ada yang kelasnya nggak nyaman, bau, sumpek, sirkulasi udara kurang memadai, itu juga akan bisa mengganggu proses pembelajaran ya, pembelajaran kita ya, dapat mengganggu, dapat mengurangi ya kenyamanan belajar di kelas. Secara umum, gejala yang dapat diamati dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok utama, yaitu ya, jadi ada 3 kelompok. Yang pertama, ada guru yang mengajar dengan cara menyampaikan materi pelajaran semata-mata. Nah, jadi hanya kayak misalnya kayak di SMP SMA kan, guru matematik hanya matematik saja ya. Beda dengan guru SD atau karena itu berbagai macam pelajaran, biasanya guru PGSD dikuasai. Yang kedua, ada guru yang sengaja menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga siswa dapat melakukan berbagai kegiatan yang beraneka ragam dalam mempelajari materi pembelajarannya. Ada juga ada guru ya, yang bisa mencairkan suasana, yang dapat menyampaikan materinya itu dengan unik, dengan santai, dengan gamblang, sehingga kitanya jelas dengan bahasa yang sangat mudah, jadi bisa dicerna oleh para siswa ya. Yang ketiga, ada guru yang mengajar dengan memberi kebebasan kepada siswa memilih materi pembelajaran apa akan dipelajari sesuai dengan minat dan pilihannya. Juga memberi kebebasan kepada setiap siswa untuk melakukan proses pembelajaran materi pembelajaran tersebut ya. Kayaknya seperti ini jarang ya, karena biasanya di sekolah sudah tertera jadwal pelajaran, entah itu di SD, SMP, SMA, biasanya sudah ada jadwal per mata pelajaran. Pada kelompok pertama, guru berperan sebagai penyampai materi pelajaran. Nah, ini yang tadi yang pertama ya, nomor 1. Guru biasanya berdiri di depan kelas menghadapi sejumlah siswa dan menjelaskan isi pelajaran. Sesekali mungkin ada siswa yang bertanya atau meminta penjelasan dan guru mengulangi pelajaran sebagai jawabannya. Siswa pada umumnya duduk dengan rapi mendengarkan keterangan guru atau sedikit mencatat keterangan itu.
Adapun yang dijelaskan diterima sebagai pengetahuan yang harus dimiliki, kemudian dihafalkan agar kelak dapat menjawab dengan baik jika diadakan ulangan. Situasi seperti inilah yang disebut pengajaran, ya, itu nomor 1. Situasi kelas pada proses pengajaran seperti digambarkan di atas bersifat pasif dan verbalistis, yaitu siswa hanya diberi atau menerima dan guru melaksanakan pengajaran dengan penuturan verbal, ya, semata-mata. Nah, jarang dijumpai keaktifan belajar yang lebih jauh seperti diskusi, ya, melakukan penemuan, menguji suatu konsep dan teori dan sebagainya, hubungan antar individu atau siswa-siswa atau siswa guru, ya. Jadi ada hubungan siswa sama siswa, siswa dengan guru, ya. Dalam proses pengajaran tampak pincang sehingga guru kurang terlihat adanya hubungan timbal balik baik antar siswa ke siswa maupun siswa ke guru. Secara sederhana, situasi pengajaran demikian dapat digambarkan dengan ungkapan duduk, dengar, catat, dan hafalkan, ya. Biasanya situasi ini kadang kita merasa bosan dan jenuh, ya. Nah, jadi kurang mencairkan suasana situasi kelas, ya, yang tadi dijelaskan di atas, ya. Jadi guru, situasi kelas, ya. Kadang-kadang merasa bosan dan jenuh kalau ada yang seperti ini, ya. Selanjutnya pada kelompok kedua, ada sementara guru yang mengajar dengan menciptakan situasi yang kondusif belajar yang memungkinkan siswa dapat memperoleh pengalaman belajar sesuai dengan tujuan, ya. Oleh karena tujuan yang hendak dicapai itu beraneka ragam, maka situasi pembelajaran beraneka ragam pula. Jika tujuan pembelajaran hanya menghendaki siswa mengetahui sesuatu, tentu proses pembelajaran sederhana. Jika tujuan menghendaki agar siswa tidak hanya sekedar mengetahui, tetapi memiliki kemampuan yang lebih jauh, seperti memahami, ya, mampu menerapkan suatu konsep dalam berbagai keadaan, atau memiliki bentuk-bentuk keterampilan tertentu disesuaikan dengan tuntutan pencapaian tujuan tersebut, maka proses itulah yang disebut pembelajaran, ya. Ini, ya, yang kedua. Nah, tadi tiga utama, ini yang keduanya lebih mencairkan, ya, suasana. Peran guru dalam pembelajaran berbeda-beda dengan peran guru dalam mengajar yang termasuk pada kelompok pertama. Pada kelompok kedua, guru berperan sebagai orang yang selalu berupaya untuk selalu memberi rangsangan agar siswanya mau mempelajari suatu materi pembelajaran tertentu. Pada saat siswa melakukan proses belajar, guru membimbing atau membantu kesulitan-kesulitan yang dihadapi sehingga yang bersangkutan mampu memecahkannya. Di samping itu, guru mengarahkan siswa belajar sehingga dapat mencapai tujuan dan dia pun selalu berupaya agar siswanya selalu termotivasi untuk belajar. Dengan cara semacam ini, siswa lebih aktif dalam belajar dan kegiatan pun beraneka ragam, ya. Jadi siswa pun bersemangat, ya, jika gurunya menyampaikan materi itu dengan santai, dengan cair, dengan gampang, dengan ringan, ya. Jadi siswa pun akan semangat dalam belajar. Siswa dapat mempelajari suatu materi pembelajaran tertentu dengan cara diskusi, melakukan penemuan, melakukan percobaan, ya, seperti yang kurikulum yang sekarang ini di Indonesia, ya, kurikulum 13 itu ada yang mengamati,
analisis dan sebagainya ya. Melakukan latihan dan sebagainya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini dimungkinkan terjadi karena guru yang bersangkutan memberi rangsangan, bimbingan, pengarahan, dan dorongan kepada siswa untuk belajar. Pada kelompok yang ketiga dan terakhir, guru berperan sebagai pembimbing belajar, namun proses pemberian bimbingan bersifat lebih bebas. Tanpa mengarahkan, siswa berupaya sendiri memenuhi kebutuhan tentang apa yang ingin dipelajari. Setiap siswa dapat secara bebas memilih materi pembelajaran apa yang akan dipelajari serta bagaimana mempelajarinya. Guru hanya mengikuti saja apa kemauan siswa dalam belajar atau tuturi handayani. Tujuan belajar tidak ditentukan terlebih dahulu oleh guru, melainkan disesuaikan dengan keinginan setiap siswa. Secara umum, proses pembelajaran semacam ini dimaksudkan untuk membina kematangan pribadi setiap siswa dengan kemampuan dasar dan minatnya masing-masing. Situasi seperti ini disebut pula pembelajaran, namun kemungkinan sangat sulit dijumpai dalam proses pembelajaran di negeri kita karena sangat langka. Ya, memang benar sekali karena seperti ini ya. Cara yang ketiga ini, kelompok yang ketiga ini sangat sedikit biasanya kalau nggak kelompok yang pertama, yang kedua. Meskipun kita mempunyai semboyan dalam pendidikan tuturi handayani, yaitu memberi dorongan, itu bukan dalam arti yang luas tetapi disesuaikan dengan tujuan yang menjadi acuan yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Jadi praktek pembelajaran semacam itu dalam berarti yang luas hanya memungkinkan untuk diterapkan di negara-negara yang menganut falsafah demokrasi liberal. Jika diajukan suatu pertanyaan tentang mengapa terjadi keanekaragaman dalam proses pengajaran dan proses pembelajaran sebagaimana dijelaskan di atas, maka kunci untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan tersebut terletak pada guru itu sendiri. Peran dan fungsi guru dalam mempelajari yang menjadi inti penyelenggaraan pendidikan formal memberi warna pada bentuk dan proses pembelajaran. Pandangan guru tentang mengajar dan kemampuan mengajar yang dimiliki oleh setiap guru berbeda-beda. Perbedaan itu memberi pengaruh pada munculnya keanekaragaman dalam proses pembelajarannya. Tadi yang sudah saya jelaskan di atas, ya, setiap guru mempunyai style yang berbeda-beda, fashion yang berbeda-beda dalam menyampaikan suatu materi kepada siswanya ya. Punya gayanya ya, punya gaya yang berbeda-beda ya. Di samping pandangan yang berbeda-beda, kemampuan guru mengajar pun berbeda-beda pula. Kemampuan ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan latihan untuk membina kemampuan profesional yang berbeda-beda pula. Guru yang memiliki latar belakang kemampuan lebih baik berbeda dengan yang lainnya. Namun demikian, jika kita berpegang pada konsep guru profesional, maka setiap guru sepatutnya dituntut untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya sehingga mampu melaksanakan tugas kependidikan dan keguruan secara lebih baik. George Bruce, Maxwell, and Emily Calhoun 2000. Ya, jadi seorang guru selain harus memberikan pembelajaran dan pengajarannya yang tugasnya sangat berat, juga harus bisa membentuk menjaga karakter siswa, mempoles karakter siswa agar lebih baik. Jadi benar-benar tugas guru itu sangat berat sekali ya. Maka dari itu jangan kita lupakan jasa-jasa guru, karena ada pepatah pahlawan tanpa tanda jasa itu seorang guru. Jadi ya, kita bisa seperti ini, kita bisa membaca, kita bisa menulis. Selain orang tua di rumah, juga ada guru yang memberi pembelajaran kita di sekolah ya.
Mungkin seperti itu aja sharing kita kali ini ya. Silakan isi komentar di bawah jika merasa konten ini bermanfaat untuk agan-agan semua. Terima kasih, sehat selalu. Salam literasi, sehat jasmani.